Hai, kembali di channel Alur Cerita. Channelnya para penikmat film yang malas nonton berjam-jam sehingga minta dirangkumin aja ceritanya. Nah, saya ingatkan kembali untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Yuk, lanjut ceritanya. Di episode pertama ini, kita diperlihatkan seorang pria yang berdiri di atas gedung dan mengatakan, "Tujuanku adalah menghancurkan gedung ini." Dan film pun dimulai. Vincenzo Cassano adalah seorang penasihat hukum yang diperankan oleh Song Joong Ki. Dia adalah pengacara bos mafia Italia. Kali ini dia sedang menuju ke rumah Emilio. Di tengah perjalanan dia diikuti sebuah pesawat. Saat sampai di rumah Emilio, rumah itu dijaga bodyguard yang bersenjata ketat. Lalu Vincenzo masuk dan menemui Emilio yang sedang sarapan Indomie rebus. Vincent lalu menyodorkan sebuah tawaran dari bosnya yang telah meninggal. Vincenzo kemudian meninggalkan Emilio dan berkata, "Kamu akan mendapat balasan karena menghina orang Asia." Emilio lalu bertanya, "Apa yang kamu katakan?" Karena tadi Vincent mengatakan dalam bahasa Korea, dan Emilio adalah orang Italia yang tidak paham bahasa Korea. Lalu pesawat datang sambil menyemprotkan sebuah cairan ke seluruh rumah Emilio. Lalu Vincenzo membakar seluruh lahan milik Emilio. Vincenzo lalu datang ke pemakaman bosnya yang telah meninggal dunia, tapi dia menyebut ayah. Papa. Dia lalu menemui Paulo, saudara sekaligus putra dari Fabio, bos dari Vincenzo. Mereka berbincang panas. Suatu malam, seseorang mengirim penembak jitu untuk membunuh Vincent, tetapi Vincent mengetahuinya dan berbalik Vincent yang menembakinya. Vincent lalu meledakkan mobil Paulo dan mengatakan, "Kamu tidak pantas menjadi bos." Vincenzo lalu meninggalkan Italia menuju ke Korea. Scene beralih ke seorang wanita cantik bernama Hong Sang-yong. Hong Sang-yong adalah pengacara hebat yang sering memenangkan persidangan. Dia datang ke sebuah tempat dan memberi kue ulang tahun kepada seorang pria yang diketahui namanya Seng Ho. Sang-yong menemui seseorang, rupanya Sang-yong terlambat padahal dia sedang adang persidangan bersama Junwoo. Diketahui mereka adalah pengacara yang bekerja di firma hukum Yun In Seo. Persidangan telah dilaksanakan. Sang-yong melawan ayahnya sendiri dalam persidangan dan memenangkan persidangan itu. Beralih ke Vincenzo yang baru tiba di bandara Korea. Lalu seorang polisi melihatnya dan bertanya mengenai paspor dan KTP-nya. Ternyata KTP-nya adalah KTP Italia Korea. Lalu ada seorang supir taksi yang juga menawarkan taksi kepadanya dan mengatakan, "Anda tampan sekali." Di taksi, Vincenzo ketiduran. Ternyata sopir itu memberinya obat bius yang membuat Vincent pingsan. Supir itu bersama teman-temannya mencuri uang, koper, serta arloji milik Vincenzo. Pengacara bos mafia tapi dirampok. Dia hanya ditinggali uang 50.000 won oleh pencuri itu. Berkali-kali Vincent mengucapkan "Korea sialan, Korea sialan, Korea sialan", sampai orang-orang mengatakan mungkin dia dipukuli, tapi dia terlihat tampan. Vincenzo lalu datang ke sebuah gedung dan mengingat masa lalunya sebagai seorang pengacara. Dia membangun kantor dan ruangan rahasia di gedung itu. Lalu datang seseorang yang menyapanya. Dia adalah pengelola gedung itu. Rupanya gedung itu adalah milik Vincenzo pada masa itu. Mereka lalu masuk ke rumah. Saat di depan rumah, dia sadar bahwa di depan rumahnya ketika ia sedang
bersandar, dia menyentuh kotoran dan lengket di tangannya. Vincent lalu masuk rumah dan melihat keadaan rumahnya yang kotor dan tidak seperti dahulu lagi. Saat itu juga terlihat seseorang yang melihat kedatangan Vincent, lalu dia melaporkan pada pengacara Hong, ayah dari Hong Sa-yong. Lalu pengelola rumah itu menunjukkan rumah-rumah sebelahnya yang dihuni orang-orang aneh. Pengelola lalu mengatakan kalau perusahaan telah bangkrut pada masa itu sehingga rumahnya disewa-sewakan ke orang-orang penghuni sekarang ini. Bahkan tempat rahasia yang dahulu digunakan sebagai menyimpan emas kini dijadikan sebuah kuil Buddha. Para penghuni juga tidak mempercayai namanya yang aneh itu, serta bajunya yang asli buatan Italia. Lalu pengacara Hong Yu-sang, ayah dari Hong Sa-yong, memperkenalkan dirinya. Vincenzo lalu mandi saat tubuhnya masih banyak busa dan sabun dari sabun dan sampo yang ternyata airnya malah mati. Air itu menjadi panas, lalu dingin lagi, lalu tiba-tiba panas lagi. Vincenzo merasa tidak nyaman karena saat tidur juga dia diganggu oleh burung yang bersarang di jendela kamarnya. Adegan lalu beralih pada Badan Intelijen Keamanan Internasional yang pada sibuk dengan perkaranya masing-masing. Pak An melihat Vincenzo berada di Korea melaporkan pada atasannya. Namun atasannya itu mengatakan biasa saja, tidak ada strategi khusus untuk kedatangannya. Lalu scene beralih dan memperlihatkan kegiatan masing-masing penghuni gedung Vincenzo. Vincenzo lalu datang ke restoran Italia yang berada di gedung itu juga dan sarapan mie goreng. Tapi ternyata rasa mie gorengnya tidak enak dan mengatakan kalau koki itu adalah koki palsu dan penipu. Vincent lalu pergi ke penjara wanita. Ternyata pengacara Hong juga berada di sana menemui seorang wanita yang dipenjara karena difitnah oleh bosnya dahulu. Vincent lalu didatangi seseorang yang hendak membeli gedung miliknya dengan tawaran harga tinggi. Pengacara Hong yang tahu hal itu sudah lama dia berusaha mempertahankan gedung karena kasihan melihat nasib para penghuni gedung. Vincent lalu mengumpulkan para penghuni dan membuat kesepakatan dan seluruh penghuni gedung itu menyetujuinya. Pengacara Hong memastikan bahwa Vincent memenuhi janjinya agar para penghuni nantinya tetap mendapat tempat tinggal. Pengacara Hong mengirimkan surat pemutusan hubungan keluarga pada Hong Sa-yong putrinya. Kemudian Hong Sa-yong mencoba menghubungi ayahnya namun ditolak. Hong Sa-yong lalu datang ke rumah ayahnya dan mengomel, tapi tidak ada yang menghiraukannya. Lalu mereka bertengkar. Di samping itu, Pak Cho, pria yang menawar gedung Vincent, mendapat serangan dari seorang penjahat dan mengambil surat pembelian gedung Vincent. Pak Cho lalu menelpon Vincent karena kejadian yang dialaminya, tetapi mobil yang dikendarainya malah ditabrak truk besar. Tiba-tiba di luar ada banyak orang yang memasang pamflet. Mereka adalah orang-orang dari An Company yang mengambil alih pembelian gedung. Mereka akan mengambil tempat itu dan memberi kompensasi, tetapi cara mereka seperti preman yang mengusir para penghuni. Para penghuni pun melawan dan dibantu Sang-yong yang sedang berada di sana. Lalu datanglah Vincent yang mengajak mereka untuk berbicara. Tetapi bukan berbicara yang sebenarnya. Vincent malah memukul satu bodyguard dan satu pemimpinnya. Vincent lalu mengatakan mereka telah membeli gedung ini secara ilegal. Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Dan drama pun bersambung. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya agar kamu bisa mengetahui lanjutan dari drama ini. Terima kasih. Assalamualaikum.